Tetapi yang menyedihkannya apa? Ya, menyedihkan mengakunya bahwa seakan-akan ini lagi galau situasinya lalu datang. Ternyata terbuka bahwa ternyata si mantan ini dan si bapak ini, bapaknya mantan ini atau keluarganya sekarang si mantan. Disebutnya udah mantan ini. Udah mantan. Kita udah move on kan gitu. Itu ternyata udah 7 kali bertemu. Berarti beneran mental. Jadi selingkuhnya udah lama. Jadi gitu loh. Tidak ada cinta nggak pernah kilat ngomong. itu tidak ada kan? Nggak ada ngomong-ngomong. Artinya tidak ada cinta kilat. Artinya hubungan itu memang sudah terbina lama. Nah, berarti udah selingkuh lama dong. Iya. Berarti ini selingkuhnya terstruktur, sistematis, dan masif kan gitu. Oke, terima kasih. Selamat siang apa sore nih? Siang, sobat ngompol atau Loh, kok besti sobat? ngompol. Tadi katanya besti. Oh iya, makanya. masuk dikoreksi. Besti ngompol. Ngompol ini namanya ngomong politik. Jadi di mana semua orang kita kasih kesempatan untuk ngomong politik, terutama bagi kawan-kawan muda yang milenial dan lebih khusus lagi teman-teman di Gen Z, karena banyak warga Gen Z yang hari ini sebenarnya pengen tahu politik tapi kok kayaknya berat banget ya ke bahasanya. Ternyata sebenarnya politik itu relate dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Tinggal kita bagaimana mendelivernya. Nah, untuk mendeliver apa saja yang terjadi dalam 1-2 pekan terakhir dalam situasi perpolitikan nasional, sengaja kita undang yang memang bisa ngomongnya sama Gen Z. Dan kebetulan kita hari ini sedang bertandang. Jadi kalau biasanya kita ada di rumah sendiri, kita sedang bertandang. Jadi jangan kaget kalau kemudian nanti background kita adalah Partai Demokrat. Kita belum di-endorse. Belum di-endorse. Dan harus netral dong, objektif. Harus objektif. Kalau kerjasama is okay gitu kan. Tapi ini adalah bukti kita bertandang, kita bukan ada di rumah sendiri, kita ada di Partai Demokrat, dan nanti kita ngobrol ditemani langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis ya. Kalau saya tidak salah, Mas Herzaki Mahendra. Selamat sore Mas Zaki. Sore Mas Riga. Salam Zaki, juga untuk, kita salam dulu dong. Salam untuk Besti ngompol ya. Bener ya? Bener. Tapi ngompol ini ngomong politik, bukan ngompol doang. Oh enggak dong. Kalau Gen Z itu harusnya udah tahu ngompol harusnya itu. Harusnya udah tahu ya. Iya. Kecuali ya udahlah nanti garing nih gue nih. Itu di-cut aja ya, yang jelek-jelek lu cut aja gitu. Gak usah di-cut, kita running aja nih. Oh aduh, jangan gitu dong. Aduh. Bang Zaki. Gimana? Apa sih yang sebenarnya, kita langsung aja nih, karena kan sudah berapa kali lah Bang Zaki ngomong di berbagai platform ya, either itu media konvensional ataupun media sosial terkait dengan situasi Demokrat terakhir. Tapi kita butuh tahu nih update-nya. Pasca ada kosakata move on dari dari Mas Ketum Demokrat. Hari ini yang sedang dilakukan Demokrat itu apa? Ya kalau kami tetap sama seperti sebelum-sebelumnya, kita fokus saja, namanya partai. Partai ini bukan kadang ada, kadang tidak. Tapi partai ini organisasi yang terus berjalan. Harus ada. Ini terus berjalan kita. Jadi tidak berhenti gitu, tidak berhenti bergerak apapun situasinya gitu. Jadi kami di Demokrat ini ya mau di pusat, mau di tingkat provinsi, mau di tingkat kabupaten kota, bahkan sampai yang di tingkat kelurahan atau desa, itu kita terus bergerak ya. Bergerak apa? Yaitu bagaimana kita bisa terus berjuang membantu rakyat. Ini nggak klise. Dan ini bukan sekedar jargon, tapi bisa dilihat, bisa dicek di media sosial kami, di pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, maupun di anggota-anggota dewan kami. Jadi bagaimana kami bisa terus hadir di ruang-ruang publik nih bersama rakyat. Satu misalnya bantu langsung rakyat dengan program peduli dan berbagi. Jadi kita hampir setiap bulan itu diwajibkan kita harus minimal ada satu momen di mana kita bantu rakyat, memberikan sembako atau apapun itu kepada yang membutuhkan. Itu satu. Yang kedua, bagaimana setiap kali ada keluhan, kesulitan, ya kan, aspirasi dan harapan masyarakat, terutama di daerah masing-masing, kita bantu suarakan dan bantu perjuangkan. Dalam untuk di daerah apa? Ya di dalam, misalnya di parlemen, ya kan, misalnya di tingkat lokal di kabupaten ya di kabupaten tersebut. Tapi misalnya ternyata itu skupnya atau jangkauannya adalah provinsi, ya di tingkat provinsi. Tapi jika diperlukan untuk diamplifikasi dan disuarakan di tingkat nasional, lewat parlemen. Kita lewat suara parlemen nasional. Tapi di luar itu kan kita juga ada ruang publik lain. Misalnya kayak saya atau teman-teman jubir lain atau anggota dewan, ruang-ruang publik. Iya, entah di TV, entah di podcast, entah di media-media mainstream, media online, ataupun juga misalnya di diskusi-diskusi publik. Benar. Gitu, Tapi kita setback sebentar nih Mas, karena Demokrat ini dalam 10 tahun terakhir lah ini cukup
menjadi partai yang memiliki keunikan sendiri. Karena sikap politiknya memang terkesan di tengah, tapi juga ada yang menstigmakan tidak memiliki sikap, kan seperti itu kan. Tapi dia bahasa politik, diam pun adalah sikap kan sebenarnya kan kira-kira begitu. Tidak memilih juga ada sikap. Tidak memilih adalah sikap. Cuman persepsi publik ini kanan apa kiri ini kan, mau ke pemerintahan atau mau ada di luar pemerintahan, karena beberapa kali sikap Demokrat di parlemen bahkan ia tidak bisa dikatakan sebagai lawan tarung dari pemerintah 100% ya. Karena beberapa kali juga ada dukungan dan segala macam. Tapi di luar sisi juga kok kayaknya juga offense juga kayak gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang ingin dievaluate oleh Demokrat sehingga nanti di 2024 perolehan suaranya itu mungkin bisa naik. Sekarang peringkat 6 ya. Kalau di parlemen saat ini memang kita di peringkat 6. Ya kan, peringkat 6 jadi 1 2 3 4 5 6 ya benar. Tapi kan alhamdulillah Mas, sejak kepemimpinan Mas AHY 2020 kan survei kita terus naik nih. Terakhir kita sudah masuk di papan atas, sudah 3 atau 4 besar. Jadi kita ini kelasnya udah, kalau misalnya teman-teman ya, merah ini nomor 1 lah. Ya kan, yang kedua ada teman-teman yang enggak dong, yang kuning ini sama kita 3 dan 4 ganti-gantian. Ini 3 dan 4 ini gitu. Hasil jadi survei ya. Hasil survei, berbagai survei, bukan surveinya kita, tapi diantaranya berbagai media, berbagai lembaga survei besar itu menunjukkan itu gitu. Yang kami cermati. Nah, jadi ini kan menunjukkan ada perbaikan. Nah, jadi bukan hanya masalah angka elektabilitas yang terus meningkat, tetapi juga tadi posisinya tadi yang sebelumnya di 5, di 6, sekarang sudah stabil di posisi 3 atau di posisi 4 yang sangat tipis. Pasca minggir dari dari kerjasama atau koalisi dengan salah satu baca pres Anies Baswedan, suara Demokrat gimana? Stabil, turun atau naik? Ya belum lah. Dalam survei internal belum ada. Kan butuh waktu kita. Karena bagaimana begini Mas, informasi itu yang kami tahu ya dalam konteks sampai ke lapangan itu minimal 2 minggu sampai ya bisa sampai 3 bulan dalam konteks sampai turun ke bawah ya gitu. Nah, terkait dengan masalah survei itu butuh waktu 2 minggu sampai sebulan lah baru bisa merekam respon sementara. Karena belum respon akhir itu. Kalau kita lihat. Jadi kita masih menunggu. Kita juga lagi mencermati nih kan bagaimanapun situasi ini kan terus berubah. Bagi kami ini mohon maaf ya. Kita percaya dengan lembaga survei, tapi kalau survei dilakukan setiap minggu agak bingung juga gitu. Benar. Karena perubahan suara juga tidak secepat itu juga dan kan. Pasti perubahan ada. apa yang diharapkan dalam seminggu itu? Ya, ini Indonesia bukan Jakarta. Ya kan? Ini sederhana Mas. Saya ini dari Kalbar, Kalimantan Barat. Tepatnya saya dulu tinggal lahir dan besar di Pontianak. Dapil saya juga saat ini kan saya nyalek nih kan. Boleh ya cerita dikit ya. Boleh, ini nyalek nih. Di dapil mana disebutkan? Saya di dapil Kalbar 1. Kalbar 1 ada Pontianak. Kalbar 1. Nah, Pontianak, Kuburaya, Ketapang, Kayong, Mempawah, Landak, Bengkayang, Singkawang dan Sambas. Nah, makanya maksud saya ingin menyampaikan 1 jam aja perjalanan dari Jakarta. Sampailah ke Pontianak. Nah, saya jalan 1 jam, 1,5 jam. Enggak, ke arah Kuburaya atau ke arah Sambas saja. Itu baru misalnya daerah Mempawah sekitarnya. Itu sinyal bisa hilang loh Mas. Nggak bisa teleponan loh, ya kan? Bukan bicara wifi. Saya di Kuburaya itu 1 jaman itu di Kuburaya kan luas, 1 jam saja dari Pontianak. Itu jangankan WhatsApp gitu, tapi by phone aja nggak bisa. Jadi maksud saya informasi itu tidak semudah itu gitu loh untuk yang disebarkan gitu. Butuh waktu. Ya sederhananya beginilah Mas. Saya masang baliho dan billboard misalnya sama spanduk untuk 9 kabupaten kota kemarin. 1 bulan baru selesai di berbagai titik. Gak taunya kemudian kita mau turunin, mesti kita turunin kemarin. Karena ada foto. Nah itu Simantan. Nah sehingga itu kan butuh waktu. Jadi semua itu ada proses gitu ya kan, tidak mudah. Jadi kalau kami melihatnya terkait dengan misalnya apakah survei naik, survei turun, itu kita nggak bisa. Tapi kan begitu saja, gini, gitu. dalam politik itu kan ketika kita sebagai individu ataupun organisasi dalam mengambil sebuah kebijakan, tentu ada antisipasi atau sikap-sikap mitigatif yang kemudian diambil dengan risknya segini nih, pro-konnya akan segini nih. Nah, perhitungan teman-teman Demokrat terutama Mas Ketum saat mengambil keputusan itu dan di-share ke publik itu apa? Karena banyak yang berpendapat ini emosi sekali, reaksional sekali gitu loh Mas. Gini, kalau kita adalah politik berbasis nilai. Ya kita bicara value. Jadi kami ini politisi ya, mohon maaf ini anak muda nih. Saya yakin anak muda yang menonton ini juga punya value.
Betul. Bahwa kita dalam melakukan sesuatu kita punya goals, ya kan? Punya goals, punya tujuan, dan dalam mencapai tujuan itu kita ada prinsip-prinsip yang kita pegang teguh. Nah ini menjadi penting karena kalau kita nggak punya prinsip bahaya. Jadi ada namanya etika politik yang kita pegang. Ada yang namanya kita masih kuat sekali masalah komitmen. Kita sudah berkata apa, ya itulah yang kita jalankan. Bukan hari ini bilang apa, besok bilang apa. Tapi bukan sikap emosional tuh ya? Oh enggak, karena begini Mas, kalau kita hitung betul nih, bagaimana kisahnya, sederhananya gini lah kita bilang. Mas ini kan, ini bahasa anak muda nih, kan kata-kata juga anak muda. Bener. Jadi Mas Riga ini sudah bolak-balik nembak Mbak siapa tadi? Mbak siapa ya namanya? Mbak siapa belum tadi? kenalan tadi. Hah? Mbak Anel. Anggap mawar namanya. Anggap ya susah. Nggak enak saya kalau mawar itu konotasinya sesuatu, janganlah ya kan. Mas Riga ini udah bolak-balik nembak Mbak Anel. Ya. Ya kan? Mbak Anel sudah menerima. Jalanlah bersama-sama terus. Diterimanya itu pakai verbal nggak? Oke aku terima kamu. Iya. Udah jalan bareng, udah sepakat menyusun rencana. Kemudian yuk kita umumkan ke publik yuk bahwa Mas Riga dan Mas Anel Kita itu bersama. Bersama-sama. Oh nanti ya, tunda lagi. Oh iya oke, kenapa? Begini. Oh ya udah ditunda lagi. Bulan depan ya, tunda lagi. Berkali-kali dan menyampaikan itu bukan hanya kepada Mbak Anel aja, tapi ada Mas siapa? Nama siapa? Mas siapa? Ada 4 orang saksi misalnya. Habis itu bulan depannya ada lagi. Ini dari tim relawan Anies. Saya nggak ngomong itu. Enggak. Kalau gitu saya, kira-kira ya. Saya nggak inilah. Bukan relawan. Orang dekat. Oke. Orang dekat. Jadi bukan orang dekat, bukan orang yang ketemu di pinggir jalan Mas. Enggak, tapi sohibnya, bestinya Mas Riga, bestinya Mbak Anel. Itu sama-sama menjadi saksi. Nah kemudian setelah itu datanglah Mas Riga ini ketemu bapaknya Mbak Anel. Pak, saya mau Mbak ini menjadi pasangan saya. Ya. Ini insya Allah menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah nih. Kan begitu ngomongnya gitu kan. Oke, gitu, jalan perjalanan lah. Kemudian katakanlah ada situasi di mana misalnya nih kayaknya Mas Riga nih gelisah lagi jauh, terus kayaknya nih ada yang ngajak-ngajak ketemu Mbak Anel nih gitu. Ada urusan apa? Loh ini ketemu kan apa? Iya bapak sama ibunya saudaraan atau ada teman atau apa lama minta ketemu. Disampaikan ini mau ketemu nih. Kita cerita. Oh mau ketemu tujuannya katanya ini. Tapi di situ disampaikan mohon maaf. Ini orang baru datang lah. Nah gitu ya. terus kita bilang ya kan mohon maaf. Sejak awal si Mbak Anel ngomong mohon maaf saya sudah bersama Mas Riga. Saya punya komitmen bersama Mas Riga. Kan seperti itu. Jadi harusnya seperti itu. Enggak, bukan harusnya. Kita. Kita ini di posisinya Mbak Anel tadi. Ya. Jadi orang kiri kanan mendekati Mbak Anel ini, tapi memegang komitmen. Dan kita sampaikan, Mas Riga, ini ada yang mau datang ketemu, begini-gini, ngomong ke bapak segala apa, ngomong begini-begini. Saya sampaikan nih pembincangannya seperti ini. Terbuka sekali kita, nggak ada yang kita tutupin. Lalu Mas Riga pun karena mungkin panik atau apa, yang lagi di Jawa Tengah telepon lah. Ini kok kata ibu aku nih kita berdua nih anaknya lucu-lucu nih, pinter gitu kan. Gitu kira-kira gitu. Lalu ada bilang ini kok kata guru spiritual aku nih. Waduh, mah kita nih maksudnya ngomongnya berusaha meyakinkan. Bahkan dari jauh aja bisa telepon. Nelponnya malam-malam, nelponnya tengah malam, nelponnya dini hari. Begitu balik dari luar kota datang langsung minta ketemu. Sekali bertemu bisa 3 jam, 4 jam. Hampir setiap hari nelpon. Gimana Mas Riga? Udah kayak gitu nih. Tahu-tahu mendadak, udah Mas Riga, kita kapan ke KUA nih gitu kan? Siapinlah surat-surat ini segala apa itu. Yang muncul di publik itu kan? Di antaranya itu, udah lagi menyiapkan persiapan ke KUA nih. Mau persiapan ke KUA atau pengumuman kami berdua bersama nih mau pasang iklan di koran atau apa kayak gitu kan? Tahu-tahu dengarnya dari orang lain, Mas Riga ini katanya sudah menikah dengan yang lain. Waduh. Gimana rasanya Mas? Jadi berbulan-bulan sekian lama berjuang bersama ini. Padahal kalau misalnya Mas Riga ini ada yang nyela-nyela, jelek-jelekin Mas Riga, Mbak Anel ini langsung ngebelain. Termasuk keluarga besarnya Mbak Anel ini, dimanapun berada pasti ngebelain gitu. Luar biasa. Padahal nggak diminta apa-apa, nggak apa-apa, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Nah, lalu kemudian situasi seperti itu Mas Riga. Sederhana aja. Kalau bahasa anak sekarang di ghosting. Gimana rasanya kita kemudian di PHP? Itu aja. Nah, yang menyedihkannya apa? Bukan sekedar ditelikung dan ternyata main belakang, ya kan? Diselingkuhi itu katanya itu cinta kilat. Love at first sight, ya kan? Atau one night stand katanya kan? Sehingga kemudian jadilah nih, karena tertarik baru bertemu. Alasannya begitu. Karena apa? Waktu itu Mbak Anel agak gimana gitu katanya. Kita alasannya begitu. Padahal baru ngirim surat, tapi tanggal 25
Tapi tanggal 28 bisa bilang, wah Mbak Anel gimana? Jadi saya galau nih. Sebenarnya hubungan kami ini jadi nggak sih ke depannya? Tahu-tahu tanggal 29 ada yang datang ngajak besanan nih ke bapaknya Mas Riga. Langsung gitu. Langsung nggak pikir panjang, ayo salaman. Langsung udah kita segera deklarasi nih gitu. Padahal kita yang sudah hampir setahun udah berbulan-bulan dijanjikan terus buat deklarasi, nggak deklarasi, tapi ini katanya baru datang kan, bicaranya begitu. Langsung open for public. Nah inilah yang maaf, ini yang menyedihkan tadi, bukan sekedar diselingkuhi, ada hidden agenda, tetapi yang menyedihkannya apa? Ya, menyedihkan mengakunya bahwa seakan-akan ini lagi galau situasinya lalu datang. Ternyata terbuka bahwa ternyata si mantan ini dan si bapak ini, bapaknya mantan ini atau keluarganya sekarang si mantan, disebutnya udah mantan ini. Udah mantan, kita udah move on kan gitu. Itu ternyata udah 7 kali bertemu. Berarti beneran mental. Jadi selingkuhnya udah lama. Jadi gitu loh. Tidak ada cinta pernah kilat ngomong. Itu tidak ada kan? Nggak ada ngomong-ngomong. Artinya tidak ada cinta kilat. Artinya hubungan itu memang sudah terbina lama. Nah, berarti udah selingkuh lama dong. Iya. Berarti ini selingkuhnya terstruktur, sistematis, dan masif kan gitu. Ya kan, bukan. Ini slogan Bang Zaki waktu 2019 ini. Oh bisa jadi. Nggak, maksudnya kan nih seperti itu gitu. Nah inilah mohon maaf kalau kemudian kami merasa, kami kan megang teguh nih. Kiri kanan datang, itu kan yang sedihnya begitu. Dan yang menyedihkan lagi terakhirnya apa? Kan kalau mohon maaf, Mbak, kan misalnya Mas Riga sebagai seorang laki-laki yang gentleman dan satria. Aduh, aku dipaksa bapakku nih, bapakku maunya atau ngomong alasannya apa? Besanan sama ini langsung aku dipanggil, mau nggak? Kamu harus mau. Kan begitu misalnya. Langsung datang dong malam itu. Aduh, mohon maaf, Mbak. Ketok-ketoklah pintu. Aku itu sebenarnya cinta mati sama kamu. Kan aku sudah buat surat, aku sudah bolak-balik melamar kamu. Jadi anehnya itu inginnya ditunda untuk mendeklarasikan atau apa istilahnya ya, untuk open for public. Ya. Tapi dalam proses penundaan itu ternyata malah launching yang baru gitu ya. Benar, dan ternyata sudah PDKT sama yang harusnya lain. Kan minimal putusin dulu, nunggu masa idah lah ya. Nah, maksudnya kalau memang nggak mau, bahkan kalau di situasi seperti itu, ngomonglah gitu. Langsung secara satria, aku nih maunya sama kamu, tapi bapak aku mintanya sama yang ini. Ya gimana, aku udah kebelet pengen nikah gitu ya. Ya karena bapak aku setuju sama itu, aku nikah aja deh. Ini kan nggak punya sikap namanya. Bagaimana sudah sehidup semati lah kita bilang, quote and quote gitu. Udah bersama lama, ya kan. Udah tahu-tahu ditinggalkan begitu saja demi agar dapat status bisa nikah. Maka kekecewaan itu yang dialami oleh kawan-kawan. Kira-kira seperti itulah kalau bahasa anak zaman sekarang gitu kan. Ya maksudnya bukan kayak iklan di bioskop ya, mapa ya. Padahal masih anak SD kan gitu, kalau di bioskop kan ada tuh. Kawan-kawan di, ya aku sebut aja lah di timnya. Di sebelahnya mantan. Di timnya mantan. Partai ini, mantan atau di sosok mantan. Silakan. Mantan itu masih berharap bahwa teman-teman di Demokrat ini masih nanti akan bisa bersinergi kembali. Peluangnya berapa persen? Apa itu? 0. Yakin? Yakin lah. Kalau nggak, saya mau nanya, Mas Riga ini soalnya pelaku. Pelaku cerita diselingkuhin. Bukan. Pelaku yang menyelingkuhi atau yang mengkhianati atau yang mengingkari, ngomongnya sih enak. Kenapa? Bagi orang yang pelaku yang mengingkari atau mengkhianati ini nggak punya nilai, Mas. Nggak punya etika, nggak punya komitmen. Jadi dengan gampang come and go aja. Baik menelikung ya nggak apa-apa lah. Yang penting tujuan tercapai. Gimana ceritanya tujuan tercapai? Kalau kami ini politik berbasis nilai. Dengan segala offering yang mungkin di depan ditawarkan, nggak penting. Bukan itu, Mas. Kita punya komitmen, kita punya integritas, kita punya etika. Ini kita berimajinasi nih, Mas. Ini yang dijaga betul nih. Aku coba boleh, Mas. Kan nanti kita bahas lah soal kata kuncinya Mas Zaki itu kan selalu bilang wow itu kan. Oh itu nanti. Nanti lah ya. Tapi aku mau spill kan ya. Ada 2 wow kan hari ini di luar mantan itu kan. 1 Ganjar Pranowo dan 2 Prabowo. Kalau dua-duanya deadlock nih. Dan opportunity yang tersisa adalah sang mantan. Nggak ada. Dengan sang mantan ini bukan opportunity. Tapi bukan. Kan CLBK-an. Mas, kita ini apa? Coba kalau binatang itu keledai apa kedelai? Nggak sih mau nanya. Yang namanya binatang itu yang mana? Kedelai apa keledai? Ya keledai. Keledai kan? Kita bukan keledai, Mas. Masa sampai jatuh terperosok ke lubang. Kita ini manusia yang bisa berpikir gitu. Meskipun deadlock nih dengan dua-duanya. Dua ini sangat baik kok. Nggak ada deadlock. Sangat komunikatif, sangat satu dan terbuka. Dan mereka menyampaikan, kita ini sama. Kita punya komitmen yang sama. Bahwa apa? Loyalitas menjadi penting. Etika menjadi penting. Jadi tidak bisa nih
Hari ini bilang apa, besok bilang apa. Nah ini yang kita senang gitu loh. Jadi jelas kita bilang oke, kita bagaimana statusnya nanti di situ menjadi anak bungsu. Nggak apa-apa, tapi seperti ini oke, jelas gitu. Ya. Bukan di PHP, sekarang di ghosting, nggak taunya dipenggal di belakang ini Nah kan. sekarang hubungan komunikasinya dengan timnya Anies seperti apa sih? Sudah tidak ada pernah kontak lagi atau gimana? Oh nggak tahu saya. Orang udah menempuh hidup baru, masa kita mesti ngurusin mas? Bilang biarkan si mantan ini, kami ini sudah move on. Oke. Ingat tuh. Jadi kata udah kunci, clear nih move on-nya ya? Move on, kita Udah sudah clear. healing. Kenapa? Kita nih kalau saya bicara healing, belum selesai nih proses healing kalau di kader. Karena belum ke Nusa Penida. Wah, bolehlah kalau ada yang mengajak gitu ya kan. Nah, kita ini healingnya belum selesai. Tetapi kita ini punya keyakinan yang kuat kepada ketum kami. Mas Ahaye itu punya big heart ya, hati yang luar biasa, besar sekali ya, dan juga lapang sekali jiwanya gitu. Seorang satria, bagaimana beliau bisa memaafkan orang-orang yang menyakitinya gitu, dan kemudian dengan cepat meminta pada kami, ayo kita move on, karena ada tugas tanggung jawab besar yang di tangan kami, di pundak kita semua. Bagaimana kepentingan rakyat, ya kan, harapan dan aspirasi yang selama ini dititipkan kepada kami, diletakkan di bahu kami ini untuk bisa terus diperjuangkan. Mau dengan siapapun kami berjuang, itu harapannya harus terus kita berjuang, nggak bisa kita tinggalkan. Nah inilah yang kemudian Ketua Umum kami Mas Ahaye meminta, ayo kita segera move on, kita fokuskan saat ini jalin komunikasi bagaimana dengan teman-teman. Dengan yang calon-calon yang baru. Nah, calon-calon yang PDKT baru ini. inilah ya istilahnya. Bener, dan jelas kan gitu. Kalau di calon yang baru ini misalnya kami jadi anggota lah gitu kan, ada keluarga, bukan jadi pasangan, ya nggak apa-apa. Tapi Yakin? dari awal jelas. Dari awal jelas, jangan diiming-imingi ghosting gitu ya. loh. Diiming-imingi mau. Bukan iming-iming, sorry. Kami tidak diiming-imingi di sebelumnya. Kami sudah dilamar. Jadi bukan kita yang gede rasa nih, yang wah. Jadi the next level dari diiming-iming ini belum sah nih, belum apa, enggak, jangan gitulah. Anda ini kalau misalnya sudah mengkhianati dan menyakiti kami dengan pengkhianatan, janganlah mencoba menyakiti kami dengan membuat hoax atau fitnah. Seakan-akan kami gede rasa kan gitu. Sebagian publik itu kan meyakini bahwa ketumnya Mas Zaky ini memang punya atensi untuk running di eksekutif ya. Posisi cawapres lah yang paling sering disebut, karena kalau untuk baca pres ya tinggal 3 tokoh ini kan yang hari ini masih running ya, meskipun masih sangat terbuka kemungkinan karena Oktober kan masih 1 bulan lah ya. Dengan Anda atau partainya Bung Zaky ini sedang berdekatan dengan 2 sosok ini, lalu kemudian tidak ada sama sekali offering untuk baca wapres, reaksinya seperti apa? Nah inilah saya bisa sampaikan 31 Agustus ketika pertama kali Ketua Umum kami Mas Ahaye mendengar pengkhianatan ini, ya kan? Mendengar ada orang yang tidak jujur dan tidak bisa dipercaya ini, ya, mengingkari kesepakatan yang sudah ada. Apa yang beliau pertama kali sampaikan? Saya tidak bisa membayangkan perasaan kader-kader kita seluruh Indonesia, ya kan, yang selama ini telah berjuang mati-matian membela dia. Itu yang pertama kali beliau sampaikan. Bagaimana beliau kemudian juga menyampaikan bagaimana perjuangan rakyat perubahan yang merasa bahwa dengan jalannya si mantan dan ketum kami ini bersama, itu akan menghasilkan daya gentar dan daya ledak yang luar biasa, yang membuat aspirasi ini bisa berhasil diperjuangkan di 2024 sampai dengan 2029. Jadi beliau sampaikan, saya pikir pertama kali kader bersama dengan rakyat. Bagaimana nih rakyat ini? Gimana ya? Mereka yang sudah berharap menunggu, karena kan kita tahu mas di mana-mana. Tapi kan sekarang penungguannya semakin panjang lagi nih. Iya, kalau bagi kami begini, sederhana begini. Jadi nggak ada beliau. Aduh, kok gue nggak jadi cawapres ya? Gimana sih? Lu kan lo janji saya jadi cawapres. Nggak ada satupun kata-kata itu yang muncul. Begitu juga pada saat diskusi. Saya ini mohon maaf mas, hampir setiap hari bersama beliau dan tahu betul setiap kali Mas Ahaye habis ketemu atau habis dikontak sama si mantan ini, beliau selalu sampaikan kepada timnya, kepada kami ya kan, seperti ini habis disampaikan begini-begini. Jadi kami tahu betul suasana kejiwaan, kebatinan selama ini gitu. Jadi bukan pas di ujung tanggal 31 baru beliau cerita curhat. Enggak, tapi kami tahu betul. Jadi nggak perlu banyak brief, kami tahu seperti apa beliau memandang perjuangan ini. Dan tidak ada satupun beliau menyampaikan, ya saya ini berharapnya harus cawapres. Kalau nggak cawapres kita nggak di sini. Enggak, malah kami nih yang ingin mendorong. Kami sampaikan, ini kan nggak ada jaminan. Kita bilang, enggak. 7 Oktober datang ke kantor ini, tidak ada perbincangan apapun. Tapi 7 Oktober kan datang ke kantor ini terbuka. Silakan dicek berita-berita, disambut dengan luar biasa. Kemudian Mas tahun ya. Mas Ahaye menyampaikan, Mas mantan,
Ya kan gitu. Ini saya mesti ceritakan. Kalau dulu bukan mantan, kekasih gitu ya? Enggak, mantan lah pokoknya kan. Enggak ada. Belum ada label kekasih atau apa. Belum ditembak. Nembak pertama tuh 14 Januari, Mas. Ya kan? Nah, sampaikan, Mas mantan di depan saya ini adalah petarungnya AHY. Dan seluruh Indonesia bersama kami, petarungnya AHY. Mulai hari ini juga adalah petarungannya Mas mantan. Jadi kita semua sejak 7 Oktober, mau di medsos, mau di media online, mau di orang publik, dimanapun kita bela habis-habisan kalau ada yang mohon maaf. Beliau ini kan banyak handicap. Ya. Iya kan banyak handicap, diserang A, diserang B. Saya itu bukan mengiyakan ya, tapi ya maksudnya di publik bahwa ada serangan-serangan yang menstigmakan atau memframing, atau beliau ini ada mohon maaf, ada hal-hal yang sebelumnya lah yang terus digandoli ke beliau nih. Kan begitu, ya kan? Kami di cover terus tuh ya. Ini kita belain habis-habisan loh. Nggak ada pakai janji ini janji itu. Tembakan pertama itu adalah di 14 Januari. Yang lamaran pertama itu 14 Januari. Nah maksud saya gini. Jadi nggak ada ceritanya. Loh kita belum ada apa-apa memberi kepastian. Nggak apa-apa. Kita yakini. Karena saya bilang hati saya ini, kita ini perubahan harus bersama dia. Padahal Mas 2022 itu, kalau dengar kemanapun pertemuan Partai Demokrat, teriakannya nggak ada tuh mantan capres, nggak ada. Yang ada AHY capres. Jadi tapi justru beliau meyakinkan kita ini nggak bisa maju sendiri. Kita bareng-bareng dan kita yakini beliau ini sepertinya orang baik, bisa dipercaya. Karena ketum kami bilang begitu ya kami percaya gitu. Tapi kan ada agak anomali di satu sisi teman-teman Demokrat meyakini orang ini baik, bisa dipercaya, tapi di sisi lain juga mengamini bahwa banyak handicap. Iya, loh, Mas namanya pasangan kan tidak pernah sempurna. Oke. Ini orang baik, Mas baik, disebut baik. Memang real politician nih. Tinggal belum masuk Senayan aja nih. Bukan. Mas Riga orang baik kan? Amin. Suka mungkin kita pikir orang baik kan tadi saya bilang kita pikir. Gitu. Nggak jadi berarti. Tapi kan misalnya Mas Riga ini memang nggak ada kekurangan. Misalnya Mas Riga jago bahasa Inggris, ya kan? Tapi ngaji jago nggak? Belum tentu kan? Atau jago ngaji. Belum tentu juga bahasa Inggris kan? Ada handicap nggak berarti? Ada kan? Saling melengkapi. Nah itu maksud saya tadi yang kita bilang handicap. Apakah misalnya punya handicap lalu nggak bisa jadi orang baik? Baik itu masalah karakter. Itu yang saya bilang. Kita kira orang baik, ternyata tidak jujur, tidak bisa dipercaya. Ini mohon maaf, ini sederhananya begitu. Jadi tadi saya ingin sampaikan, tidak ada sama sekali intensi Mas AHY. Saya bisa sampaikan di sini karena saya hampir tiap hari bertemu Mas AHY, diskusi mengenai. Jadi clear tidak politik. Pernah ada upaya dari Demokrat untuk mengendorse ketumnya sebagai dan bakal saya cawapres. tidak pernah ada satupun ucapan Mas AHY bilang saya harus cawapres. Kalau saya tidak cawapres kita keluar dari koalisi. Ini mohon maaf ya, perbincangan mengenai deklarasi yang terus ditunda. Ini bukan hanya sekali, berkali-kali. Saya masih ingat di pertemuan katakanlah di bulan Mei, lalu di bulan Juni. Kita waktu itu sampai ke Pacitan karena kita diskusi apa? Diskusi yang sangat berat apa? Mengapa surveinya si mantan ini jatuh jelek sekali di antara dari figur yang lain, dan berbagai survei bukan hanya satu. Dan itu dropnya parah. Dan kemudian kita berulang kali bolak-balik ngajak, ayo kita kerja bareng, ayo kita jalan bareng. Demokrat sudah ada kegiatan banyak masa di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Ayo Anda datang tinggal bawa badan, nggak ada ongkos apa-apa, nggak perlu ngasih kami apa-apa. Tetapi bolak-balik nih, padahal kami di kota A, dia di kota yang nggak jauh, tapi sulit sekali melangkahkan kaki untuk ke acara kami. Lalu setelah itu kami ditembak habis-habisan, dibilang katanya tidak ada mau berjuang buat si mantan, yang buat kegiatan hanya si A atau si B. Loh, kita bingung, kita udah ngajak di Jawa Tengah, di Jawa Timur, yang kantong katanya lemah, kami ingin tunjukin. Kan Anda katanya lemah di situ. Oh, Demokrat bisa cover di situ. Demokrat ini kuat di sini, banyak pendukungnya di sini, dan masanya luar biasa. Dan tanya, nggak ada yang bayaran di situ. Silakan, sehingga tapi apa? Nggak datang juga. Bilangnya ini, bilangnya itu. Ya udahlah, kita mengerti. Tapi yang membuat sakit hati itu apa? Udah menolak, dia bilang ada agenda lain, tapi kemudian kita diserang terus oleh partainya si mantan itu. Ini aku baru mau tanya. Ini. Tadi kan kita yang kita bahas kan si mantan tadi lah ya. Kalau saya sih nggak ada apa namanya intensi saya Mas, tadi ada menurut saya Mas, satu hal saya mau sampaikan tadi bahwa bolak-balik kita sampaikan kepada Mas AHY. Mas ini nggak jelas ini. Nggak jelas ini, maksudnya ini orang apa ya menunda-nunda terus. Bulan Mei, bulan Juni, karena janji awalnya bulan Maret Mas, mau deklarasi itu. Saya selesaikan dulu sekali lagi, dikit lagi, 1 menit aja maksimal. Lalu apa yang beliau sampaikan? Meskipun kita nggak jelas nih Mas, udahlah. Sampaikan aja yang tegas, mau apa nggak sih sama kita? Itu aja gitu. Tapi enggak, jangan gitu dia bilang. Kita ini value-nya sama, gagasannya sama. Saya mau tetap bersama beliau.
Kita sama-sama berjuang nih buat perubahan dan perbaikan. Tapi kita ini kayaknya nggak bisa dipegang. Ini kayaknya dia merencanakan sesuatu yang kita nggak tahu. Maksud saya apa? Tidak ada bicara mengenai masa bilang nggak bisa dong. Saya udah dijanjikan cawapres nih. Masa kita nggak jadi? Nggak gitu. Di sebelah ada yang menawarkan, mohon maaf, ini itu. Enggak, kan kita tahu bulan Juni, bulan Juli ada yang menawarkan ini itu. Nggak bergeming sedikit pun Mas Ahy. Jadi mohon maaf. Silakan buat framing macam-macam, silakan buat fitnah macam-macam, silakan buat hoax macam-macam. Itu makin menunjukkan karakter Anda dan pendukung Anda. Ya segitu. Alhamdulillah kami dibukakan jalan oleh Allah tidak bersama Anda. Jadi kalau Anda bawa Allah, kami juga punya Allah. Betul. Kami dibukakan jalan. Nah maksud saya gini, sama persis mau Pak Prabowo, mau Pak Ganjar, kami dalam diskusi nggak ada tuh. Kami ada peluang nggak jadi cawapres? Nggak ada. Hanya misalnya kayak teman-teman PAN. Ya misalnya nanti kalau udah masuk gitu. Di dalam nanti bisalah menyodorkan, kan kita diskusikan. Lalu misalnya ada teman-teman PDP, bisa nih ditolak. Mas Ahy kan adalah gini. Tapi kami tapi kalau nggak masuk kami nggak mau ya. Nggak gitu, nggak ada. Kami tahu bagi kami yang penting perjuangan untuk rakyat, bangsa dan negara ini, terutama masyarakat yang sudah titip kepada kami. Ini ada harapan, ada aspirasi, ada perubahan dan perbaikan. Di tempat mana? Di tempat mana yang kami punya ruang lebih, Mas? Itu aja yang kita lihat. Salah satu pertimbangannya. Tadi oke lah kita selesai dengan masa lalu kita itu kalau katanya. Nggak, maksudnya biar jelas karena pertanyaan mengenai cawapres ini selalu dikait-kaitkan dengan masa lalu, seakan-akan kami yang ngejar, kami yang minta. Padahal lamarannya lebih dari 5 kali. Pertanyaannya gini Muzaki. Kalau tadi kan kita bicara figurnya nih. Tapi yang belum saya tanyakan dan ingin saya tanyakan sebenarnya kadar hubungan partai Demokrat dengan partai yang paling pertama mengusulkan Anies Baswedan, Nasdem, sejauh ini atau selama ini itu seperti apa? Kalau koalisi jelas sudah nggak ada. Tapi kalau di parlemen mungkin saja bersama, mungkin gitu. Tapi gini lah, kami saat ini lebih lega aja. Karena kami hubungan itu kan nggak mau fake. Fake relationship. Iya dong. Supaya kan? Tidak terjebak situationship. Waduh. Situationship ini agak berat nih kosakatanya nih ya. Saya agak-agak mencernanya agak gimana gitu ya kan. Tapi gini lah. Kalau kami sederhananya begini menyampaikannya. Kita ini kan mengusung perubahan dan perbaikan. Tapi susah sekali kita ajak untuk mengkritik kebijakan yang ada saat ini. Itu aja. Entah si mantan ini maupun partai si mantan. Dan dia pun kakinya kan masih setengah. Karena masih ada di pemerintahan. Iya kan begitu. Jadi gini, kita ini memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ini namanya koalisi juga perubahan. Ya kan. Tapi pada saat ada kebijakan-kebijakan yang kita rasa kurang pas, pada saat ditanyakan oleh media, ditanyakan oleh pengamat, semua pada bingung katanya. Bingungnya apa sih? Lebih keras Mas Ahy. Lebih keras kader Demokrat. Padahal seharusnya sebagai suatu simbol gerakan perubahan harus memiliki keberanian untuk menyampaikan apa yang kurang tepat saat ini. Karena disitulah kita diuji. Apakah pemimpin ini punya konsep dan gagasan, atau hanya sibuk bernarasi tapi bulat, muter-muter saja tidak ada juntrungannya, kan begitu. Tapi kan harus ada sikap nih. Ya sehingga mohon maaf, partai kami ini alhamdulillah dapat apresiasi karena punya ketegasan. Punya ketegasan dan kejelasan sifat. Meskipun tadi Mas bilang bahwa tadi Demokrat ini selalu di tengah-tengah. Nah inilah perbedaannya. Kami bukan anti pemerintah. Kami tidak apapun kebijakan pemerintah kami tolak, bukan. Tapi bagi kami adalah kepentingan rakyat. Kalau kami rasa bahwa kebijakan pemerintah ini baik untuk rakyat, ya kami dukung. Jadi kami ini bukan ingin gain electoral effect, bukan ingin dapat keuntungan elektoral atau dapat simpati publik. Jadi kalau ada pemerintah kebijakan apa, kita serang. Harusnya begini, harus enggak. Tapi kalau kita menurut kita, pengalaman kami ini kan pernah di pemerintahan Mas 10 tahun. Demokrat dan Pak SBY ini pernah bertutan di pemerintahan. Jadi kami tahu betul bagaimana kesulitan-kesulitan di dalam. Dan bagaimana kita mencermati mana nih kebijakan yang kita rasa pas atau tidak. Ya sehingga kalau menurut ini bagus buat rakyat, ini bermanfaat, ya kita dukung. Seperti misalnya Perpu Covid. Ya kan? Perpu Covid kita dukung. Meskipun mohon maaf itu kan banyak ya kalau nggak salah. Iya, untuk dan macam-macam itu. Intinya kan pengalihan anggaran. Betul. Sana sini kan apa? Ini situasi krisis bagi kita. Kita harus bersama. Inilah kebijakan yang paling masuk akal. Kan kami termasuk yang bersuara keras di awal yang minta pemerintah harus mengambil langkah berani, langkah frontal. Tidak bisa berlaku as it is. Meskipun mohon maaf, Mas Ahy mengasih rekomendasi 6 rekomendasi. Ketika baru saja menjadi ketua umum Partai Demokrat di 15 Maret. Beberapa hari setelahnya kan situasi saat itu. Beliau kasih rekomendasi. Tapi mohon maaf, pendukung pemerintah berlebihan.
nggak ada apa-apa ini COVID katanya. Jangan berlebihan. Tetapi waktu itu kita keras. Ternyata pemerintah mengamini dengan membuat perpu. Kami dukung Mas. Nah tetapi misalnya kayak Omnibus Law. Kita nggak setuju. Kita keras. Oke, itu kan sikap gitu Demokrat. Saya pengen balik lagi nih. Ini contoh, karena tadi saya ingat, tadi ngomongnya abu-abu, netral. Enggak. Kita basisnya kepentingan rakyat. Bukan, mohon maaf, kebijakan kita. Bukan, mohon maaf ya, sosok Pak Joko Widodo. Atau sosok pemerintah. Tapi karena kebijakan yang dibuat. Okay. Inilah demokrasi. Aku ingin kembali lagi, karena soalnya gini Bung Zaki. Apa tuh pertanyaan? Banyak orang yang, ya bukan banyak ya, kita lah di sosial media lah ya. Argumen-argumen mereka tuh melihat konflik atau perseteruan antara Demokrat dengan kemudian figur baca presnya ini juga tidak lepas dari peran serta partai pengusung pertamanya. Makanya tadi yang ingin saya tanyakan tuh kan dengan Nasdemnya. Sejak awal membangun komitmen dengan Anies, hubungan Nasdem dan Demokrat itu seperti apa? Karena kalau kita lihat di media kan saat ini ya, ini ofensif nih. Jadi setelah putus tadi katanya, wah serangannya nih, wah kok saling buka kartu satu sama lain, kira-kira gitu. Sebenarnya nggak buka kartu, ya kita kan diserang Mas. Oke. Maksudnya gini, udah Anda melukai kami dengan pengkhianatan, janganlah lukai kami dengan fitnah. Ya kalau misalnya kami difitnah, kehormatan partai ini kan terganggu. Sosok Mas Ahaye difitnah, sosok Pak SBY difitnah, ya kita lawan dong. Kami ini kader, ya kan. Kita tahu apa yang sebenarnya situasi terjadi. Tapi mereka ini kan karena memang mohon maaf pintar bernarasi tadi, muter kata sana muter kata sini sehingga publik ada yang teryakinkan. Ya kami bukalah faktanya. Kemudian ini saya contoh sederhana. Kita selalu diserang. Kita udah tahu nih bakal diserang. Kata siapa dijanjikan cawapres? Gak ada tuh. Kata-kata itu loh yang muncul waktu misalnya kita keluarkan rilis Kamis malam. Yang foto surat itu ya? Bukan, belum foto surat. Waktu rilis ya? Rilis. Kita bilang terjadi pengkhianatan, ada perselingkuhan, ada yang tidak jujur, tidak bisa dipercaya, melanggar komitmen, mengingkari komitmen. Lalu kan ada kemudian yang kemudian menyampaikan, ya kan di media sosial segala apa, coba nyerang balik. Kata siapa dijanjikan? Itu gede rasa aja tuh. Lu katanya diserahkan kepada capres. Siapapun cawapresnya akan ikut, kan begitu. Menyerang habis-habisan. Ya kita bukalah suratnya. Kita nggak gede rasa Mas. Ini contohnya surat. Contohnya bahwa. Anda meyakini itu juga bagian dari partai Nasdem? Ya saya nggak mau sampai ke sana. Tapi yang pasti publik tahu dan bisa menilai. Siapa yang orang yang komitmen dan setia. Siapa yang suka mengingkari komitmen dan punya hidden agenda sendiri. Nah kalau tadi kita bicara mengenai hubungan kita gimana. Bagi saya ya sudah selesai urusan koalisi. Jadi kita tahu sama tahu bagaimana ternyata memang kita nggak cocok nih. Bagi kami, cara harus menjiwai tujuan. Tujuan harus menjiwai cara. Seperti yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi yang sering disitir oleh Bung Karno, proklamator kita. Ini saya ngutip Bung Karno, jangan dibilang langsung ada kode-kode arah koalisi. Ini saya sudah menyiapkan pertanyaan nih sebenarnya. Ini saya tahu nih pasti arahnya ke situ. Nah, jadi bagi kami ini bukan machiavellis gitu, bahwa apapun yang penting tujuan tercapai, nggak bisa. Kami ada etika, ada moral, ada prinsip yang kami junjung. Karena gini, kita bicara anak-anak muda, generasi muda. Kan mohon maaf lah, kan penelitian CSIS apa? Bahwa ada apatisme yang tinggi dari Gen Z. Ya itulah kami hadir itu kan untuk gitu. Nah maksudnya apatisme itu kenapa? Karena ada stigma. Ya kan bahwa politik itu kotor. Bahwa politisi tidak bisa dipercaya. Sukanya bohong. Lah ini yang kami nggak mau. Saya Mas masuk ke politik bersama Mas Ahaye. Pegangan saya satu. Kalau tidak bisa berpolitik integritas dan tidak bisa berpolitik secara jujur, saya nggak bisa. Mohon maaf ini. Dan saya sebagai jubir, silakan dicek. Pernahkah saya berbohong? Nggak ada. Kenapa? Komitmen saya dengan Mas Ahaye, saya tidak mau berbohong. Mendingan saya diam, tidak bicara. Kita move on dari mantan. Karena ditanya terus ya. Kita move on dari mantan, biar lukanya itu nanti tidak terlalu membekas. Tapi nggak apa-apa juga. Kan kalau dalam ilmu psikologi, bercerita itu bagian dari healing proses. Ya curhat lah. Oke, curhat satu hal bisa. Kalau kita bilang healing proses, ya kan. Pertanyaan yang sudah saya siapkan, tapi kemudian ternyata sudah di-trigger duluan sama Mas Bung Zaki. Banyak orang yang menduga, sekali lagi ini dugaan, hubungan antara Mas Ketum dengan Ketua DPP PDIP bidang politik ya, Mbak Puan Maharani, itu ternyata sebenarnya dekat, tidak sejauh hubungan antara kedua orang tuanya. Benar nggak sih? Kalau saya melihatnya begini,
Kalau hubungan baik ya jelas. Mas Ahaye juga pernah datang kan begitu. Jangankan ke Mbak Puan. Waktu beliau pertama kali jadi ketua umum, sayangnya COVID. Beliau lagi silaturahmi setelah selesai COVID dan lalu kemudian kita itu keliling-keliling kan. Nah, Mas Ahaye mendatangi Mbak Puan di kantornya di DPR RI. Saya ingat karena saya juga ikut menemani waktu itu. Ya kan, beliau datang dan silaturahmi. Termasuk misalnya dalam beberapa lebaran, Mas Ahaye bersama Mbak Nisa juga datang menemui Mbak Puan dan juga Bu Mega. Jadi secara respect, secara hubungan, Mas Ahaye ini seorang pemimpin muda yang sangat respect, baik dengan yang sesama, ya kan, istilahnya itu yang sebaya gitu ya. Kira-kira Mbak Puan kan hanya beda-beda tipis ya, beda 5 tahunan kalau nggak salah, maupun dengan apalagi dengan yang lebih tua, yang jauh lebih tua atau persepsi Ahaye terhadap Puan Maharani seperti apa sih yang diketahui oleh teman-teman Demokrat? Loh, kan yang disampaikan di publik sudah, Mbak boleh ya saya anggap sebagai kakak saya, kan begitu. Itu kan disampaikan waktu bulan Juli lalu. Kakak loh, kita bukan mau Minang loh waktu itu. Jangan, ya kan? Kakak loh, ya kan? Boleh dong kakak. Bahwa menjelang Oktober ada pinangan beda lagi urusannya. Oh itu lain cerita kan, gitu. Tapi kali ini kan bedanya begini Mas. Kalau kita bicara hubungan Mas Ahaye dan Mbak Puan ini kan ini hal yang sangat positif. Jadi saya sangat senang kalau kita berbahas mengenai rencana koalisi ke depan atau kerjasama Demokrat ke depan, katakanlah dengan teman-teman PDIP. Ini kita kaitkannya kemana nih? Kita kaitkannya ada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Bukan, mohon maaf, bukan sekadar hubungan personal antara Mas Ahaye dan Mbak Puan. Mas Puan ini bagus. Tapi itu kan itu menjadi source awal. Benar. Karena kita tidak ingin seperti yang mantan kan. Benar. Ketika personalnya belum saling tahu, terus kemudian terjadi hubungan, nah kan jadinya kita pikir tahu, ternyata itu hanya tampak muka, tampak belakangnya beda itu. Nah kalau Mbak Puan ini apa adanya. Saya tahu kok, saya diceritakan betul waktu Mas Ahaye saya bertemu dengan Mbak Puan. Mbak Puan tuh orangnya cepat ceplos. Baca langsung, nggak muter kiri, nggak muter kanan, langsung to the point. Itu yang Mas Ahaye-nya senang. Dan waktu Mas Ahaye menyampaikan posisi waktu itu, maaf Mbak Puan, kita begini. Oh Mbak Puannya, oh ya nggak apa-apa. Saya menghormati itu. Jadi enak tuh. Komunikasi ini yang penting Mas, terbuka. Jadi hubungan ini tidak tadi didasari oleh apa? Fake relationship. Ya, jadi ini bagus ini Mas ya. Dan saya senangnya begini Mas, bagaimana beliau-beliau ini kan pemimpin muda yang kita lihat jejak rekamnya di masing-masing bidang pengabdian, medan pengabdian itu kan juga punya prestasi. Dan ini menjadi suatu teladan politik ya. Ini suatu gestur politik yang sangat positif. Yang bagi Mas misalnya kan sebagai Gen Z, ini Gen Z atau Gen Y Mas? Kita Gen. Oh bukan Mas, sebagai kita sebagai Gen Z. Kita sebagai Gen Z. Kita Gen Z. Kita Gen Z lah. Kita Gen Z. Baru dapat KTP kemarin. Iya kita Gen Z mungkin 15 tahun yang lalu gitu ya. Oke. Nah maksudnya. Jangan dibuka. Oh jangan dibuka. Oke. Nah, jadi bagus dong kita senang bagaimana meskipun punya spektrum berbeda, kadang-kadang suka punya pandangan yang agak kontradiktif ya, tetapi masih tetap bisa menjalin relasi silaturahmi karena inilah yang dicontohkan oleh founding fathers kita. Mohon maaf, Bung Karno, Bung Hatta sempat beda pandangan, tetapi secara pribadi tetap datang. Kita ingat Buya Hamka, misalnya dengan Bung Karno, bagaimana pernah masuk penjara, tapi beliau mau memimpin sholat ketika Bung Karno meninggal dunia. Maksudnya seperti itu gitu. Waktu negara ini kan dihasilkan dari ruang perdebatan sebenarnya. Bener, perdebatan itu hal yang biasa. Jangan kemudian, mohon maaf anak-anak muda, generasi muda atau bahasanya apa nih? Teman-teman Gen Z ya, apa bahasanya? Besti ngompol. Oh, besti ngompol ya kan. Jadi besti ngompol, kalau misalnya berbeda, ada teman yang berbeda pandangannya, cara pikirnya, ya nggak apa-apa. Itu hal yang biasa. Itulah yang memperkaya negeri ini. Gitu. Kayak Mas Regen dan saya orang lihat dari jauh juga jelas beda kan? Iya, baju beda. Bagaimana Mas Regen punya kelebihan kan gitu banyak. Iya, kelebihan badan. Saya agak kelebihan dikit gitu. Kelebihannya dikit ya kan. Makanya bajunya gelap Mas, jangan agak terang. Salah ini ya. Salah. Jadi nggak kelihatan. Itulah kenapa saya suka pakai baju agak gelap gitu ya. Oke. Itu salah satu gitu. Rekomendasi. Nah jadi ini bagus gitu ya kan. Jadi nggak apa-apa kita di ruang parlemen kadang beda, kadang mohon maaf quote and quote timpuk-timpukan argumen. Tetapi di luarnya tetap bersahabat, tetap bertemu, jangan kemudian menjadi musuh gitu loh. Dan itu yang terjadi antara Ketum Demokrat dengan Mbak Puan Maharani. Iya. Sejauh ini. Itu yang terjadi gitu. Hanya kan mohon maaf Mas Ahaye punya kesibukan, punya tanggung jawab. Mbak Puan punya kesibukan dan tanggung jawab yang luar biasa juga. Jadi nggak mesti juga kayak ketemu bisa setiap hari, setiap minggu kan enggak. Dan kan belum satu kerjasama Mas, belum satu koalisi. Nah ini kan generasi mudanya ya di Demokrat dan di PDIP. Tapi kan orang-orang ini kan bukan menyaksikan, bertanya bagaimana kemudian merekonsiliate hubungan antar kedua orang tuanya. Ini yang jadi pertanyaan karena
ya kita tidak bisa nafikan bahwa terjadi gap antara Majelis Tinggi Partai Demokrat dengan Ketua Umum PD Perjuangan. Semua orang tahu, kita nggak usah beradu argumen di situ. Kalau kemudian anak-anaknya ini berhubungan akrab, lalu kemudian ingin ditingkatkan levelnya jadi kerjasama politik, maka kan harus direkonsiliasi kedua orang tuanya nih, karena punya peran yang besar terhadap partai masing-masing. How to make it? Pertanyaan sederhana saya begini, kira-kira kita kan tahu tradisi kedua keluarga ini. Kalau anak sama anak ketemu, kira-kira orang tuanya sudah merestui atau belum? Ini sederhana aja. Ini berat ini. Ini sederhana aja. Apakah betul kedua orang tuanya tidak setuju pertemuan ini? Apakah segitunya? Nah, itu satu. Kita mesti lihat di situ satu konteks ya. Kalau kita bicara masalah budaya, karena politik kan cinta nggak bisa dilarang ya. Bukan mas. Bukan. Karena kalau budaya ini kan kuat sekali Indonesia. Indonesia ini kaya akan budaya. Dan kita tahu bagaimana budayanya di keluarganya Pak SBY dan budaya di keluarganya Bu Mega. Kita cermati beliau-beliau ini berdua ini adalah orang yang sangat hormat kepada orang tuanya masing-masing. Mas Ahy seperti itu, Mbak Puan seperti itu. Gak mungkin nih mereka akan kemudian cross atau misalnya melanggar batas yang tidak diperbolehkan atau tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya. Artinya Anda meyakini komunikasi di antara kedua anaknya ini sudah sepengetahuan atau seizin orang tuanya masing-masing? Sudah pasti. Dan kedua orang tuanya membiarkan itu. Iya makanya. Membiarkan dengan apa namanya makna lainnya secara diam-diam menyetujui hubungan ini dijalin gitu. Nah gini, satu sisi yang pasti saya bisa sampaikan, udah pasti ada restu dan diperbolehkan untuk bertemu. Sesederhana itu bagi saya. Ini kedua ini adalah orang-orang baik dan orang yang mohon maaf ya, menjunjung tinggi betul budaya ketimuran, hormat sama orang tua, gitu. Nah saya juga begitu mas diajarkan ya, mohon maaf gitu. Oke kita pemberontak nih ya, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu, tapi kan ada hal-hal yang kita tahu, orang tua kita nggak mau nih. Serebel-rebelnya anak tetap sama orang tua. Tetap sama orang tua takut. Mau kasar-kasarnya gini, mau semafia-mafianya orang, tapi sama ibu cium tangan. Ya ibu jangan beginilah. Nah, itu kan hanya ibunya mungkin nggak tahu anaknya mafia kan bisa gitu. Kalau kita nonton film-film mafia ya, tapi janganlah konteksnya begitu di sini enggak. Tapi maksudnya ini seperti itu kira-kira beliau-beliau ini orang yang sangat menghormati. Nah itu satu hal. Tapi yang kedua mas, bagaimanapun kita mesti melihat, memang politik kita ini kan atau masa saat ini dan masa depan akan dibangun oleh masa lalu. Tetapi sangat disayangkan kalau kita semua masih terjebak dalam lorong waktu. Yang perlu kita pikirkan bagaimana Indonesia ke depan. Bagaimana generasi muda, generasi baru ini di Demokrat ada Mas Ahy, di PDIP ada Mbak Puan bisa bersinergi bersama ke depannya membangun Indonesia. Itu yang perlu kita pikirkan. Tapi kalau ada stigma pragmatis gimana? Karena selama ini nggak pernah ketemu, tiba-tiba hanya karena faktor proses elektoral, pesta demokrasi, akhirnya menjadi bertemu gitu. Enggak juga dong. Kalau misalnya dicermati, waktu itu Mas Ahy menjadi ketua umum Partai Demokrat, datang kok sowan. Lalu kemudian waktu itu pernah datang kok lebaran ketemu. Lalu kok misalnya day to day di parlemen kan sering bertemu juga, sering diskusi. Kan gitu antar politisi kami dengan partai PDIP dan teman-teman yang lain. Maksudnya kalau pragmatisme itu kalau misalnya mohon maaf ya mas ya, nggak pernah ketemu sekalipun, kita nggak pernah berhubungan sekalipun, tahu-tahu ketemu. Tapi kan ini enggak, hubungan selama ini secara personal tetap dijalin. Tetapi katakanlah kalau kemudian kita ingin meningkatkan kerjasama politik ini ya dalam tahap yang lebih intens, ya tentu kan intensitas pertemuannya harus kita tingkatkan juga. Keluarga ini Pak jauh lebih banyak. Iya karena ini kan tanggung jawab ya. Betul. Karena bicara masalah nasib rakyat, bangsa dan negara bukan keputusan yang bisa diputuskan dalam waktu beberapa menit saja. Nah itu, tetapi hal yang benar-benar harus didalami betul, dipikirkan secara komprehensif, secara matang. Nah jadi kalau kami tadi menyampaikan kerjasama politik tadi antara PDIP dan kemungkinan dengan Demokrat ini bicara masa depan, jangan terjebak lorong waktu. Yang kedua ingat, ini kepentingan bangsa dan negara mas, kepentingan rakyat. Bukan mohon maaf ya, melulu mengenai sosok, bukan mengenai sosok antara si A atau si B. Tapi ini kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Nah itulah yang harusnya menjadi fondasi dalam hubungan ini ke depannya, sehingga fondasinya kuat. Dan kami sangat senang hubungan ini dimulai dengan ketulusan dan keterbukaan satu sama lain, sesuatu yang kami harapkan bisa terus terjaga jika memang hubungan bisa terjalin. Hanya saya pengen nanya mas, habis ini ada pertanyaan kan mengenai potensi kerjasama dengan satu lagi kan? Nanti dikiranya saya kok ngomongin ini mulu gitu. Ya, mas durasi harus, ya. Tapi durasi harus kasih peluang dua-duanya dong. Iya dong. Nanti dibilang saya mengerucut lagi baru, nih. Aduh. Itu kan orang yang bilang. Oh gila. Kalau kita hanya memberikan pertanyaan. Oh iya.
Itu kan kita tadi bicara soal partainya, antara ketua umum PD Perjuangan lalu kemudian dengan putrinya lah ya, perempuan. Ini kan Demokrat lah. Ganjar Pranowo-nya gimana menurut Bung Zaki dan Ketum? Iya. Sosok Ganjar Pranowo seperti apa? Ini bukan sosok baru bagi kami. 2018 Pilkada Jateng kami mendukung Pak Ganjar. Itu satu. Ya kan, terbukti menang kita sama-sama nih. Itu kan pertarungan yang tidak mudah loh. Selisihnya bukannya jauh sekali loh. Ya kan? Berarti kan setiap kekuatan tuh sangat diperhitungkan untuk bisa melengkapi agar kemenangan itu tercapai. Meskipun tentu mesin terkuatnya tentu dari teman-teman PDIP sendiri. Yeah. Tapi kehadiran kami di situ kan alhamdulillah bisa berkontribusi. Artinya itu portofolio bahwa memang dengan Mas Ganjar ini bukan orang baru ini. Beliau ini bagi kami bukan orang baru, satu. Sehingga kita sudah berpengalaman bersama. Yang kedua, kami juga teman-teman anggota Dewan di Jawa Tengah juga seringkali ya antar mengkritisi kerjasama itu terjalin lah komunikasi selama ini. Lalu kalau kita lihat juga bagaimanapun Mas kan bisa lihat berkali-kali Mas Ahaye setiap kali main ke Jawa Tengah atau ke Semarang itu kontak-kontakan dengan Pak Ganjar. Jadi sering ngobrol. Sudah lama apa baru-baru aja? Loh enggak dong, udah lama. Kan bisa lihat foto-fotonya sejak jadi ketua umum kan. Mas Ahaye ini kan setelah Covid ya. Kan terus nih, bahkan pada saat Covid ada kunjungan terbatas, pada saat lagi reda dan boleh pertemuan ya, ada dengan physical distancing. Itu tetap loh. Maksudnya pada saat Mas Ahaye ini menghormati kemana dia melangkah, dia menghormati pemimpin di daerah itu. Dia ke Jawa Barat, kontak Mas Emil, Kang Emil, minta ketemu gitu ngobrol. Kalau di Jawa Tengah dia ketemu dengan Mas Ganjar. Kalau misalnya kalau Jawa Timur kan ada Emil Dardak, kader kita kan gitu. Nah maksudnya gitu dan hubungan terjalin dan kalau kita bicara komentar baik kok, secara personal hubungan keduanya baik. Jadi misalnya katakan kami mesti mendukung Mas Ganjar, ya sebenarnya secara chemistry masih masuk. Gak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi suara sampai level ranting akan bergolak nggak? Ya begini, makanya saya sampaikan di dalam beberapa kesempatan ya bahwa kata kuncinya seperti yang saya dengar itu Mas Ahaye itu adalah wow menurut saya. Kata kuncinya wow. Tinggal dua wow-nya. Ya wow itu adalah legowo Mas. Oh legowo. Bukan Pranowo. Bisa Pranowo, bisa Prabowo. Ya kan? Jadi bagaimana kita masih ikhlas. Keputusan apapun yang diambil ini tidak sekedar mohon maaf ya. Memang dapil ini perlu kita perlu menang di setiap dapil RI, provinsi dan kabupaten kota. Tetapi kepentingannya lebih besar itu. Lebih beyond that. Melampaui itu bahwa ini kepentingan rakyat, bangsa dan negara secara integral. Tapi bisa mengkonsolidasikan sampai level ranting gitu. Sudah terbukti. Artinya ketika harus switch ya. Nggak, melawan Muldoko sudah terbukti. Itu hal nggak mudah, tapi Mas Ahaye membuktikan mampu mengkonsolidasi sehingga soliditas terjaga. Mohon maaf Mas, ini pertama kali, mohon maaf sekali, pertama kali partai dicoba pecah belah oleh kekuatan eksternal, tapi gagal. Nggak pernah kan Mas dengar ada kantor Demokrat Jakarta versi Muldoko, kantor Provinsi Jawa Timur versi Muldoko, atau kantor misalnya cabang Pontianak versi Muldoko, nggak ada Mas, solid dan utuh secara organisasi dan kader. Pusat, ya? Bukan di pusat, kenapa? Dia hanya permainan ini aja, kekuasaan aja, narasi, main hukum, ngumpulin orang 400 orang yang nggak jelas KTA-nya dari mana begitu dan bukan anggota Demokrat. Nah, satu sisi itu. Yang kedua kan juga terbukti waktu saya sampaikan mendukung si mantan ini 7 Oktober tidak ada perjanjian apa-apa, tapi Mas Ahaye cukup bilang ini adalah petarungnya Mas Mantan. Solid seluruh semuanya. Indonesia langsung habis-habisan mendukung. Dan terakhir misalnya nih, kan selama ini kan kita selalu bicara baliho billboard tuh selalu Mas Ahaye. Karena ketua umum. Kecintaan kami kepada Mas Ahaye itu luar biasa memang. Nah, kemudian diperintahkan, udah deh, ada daerah yang pasang, ada yang enggak. Kata Mas Ahaye, kita pasang. Ini belum deklarasi nih. Ngapain kita pasang? Ya enggak apa-apa. Kita pasang. Terus selama ini kita berusaha kegiatan bersama, dia belum. Juli Mas diperintahkan seperti itu. Mas lihatlah, waktu Kamis malam ada rilis, berapa banyak video, berapa yang banyak foto yang merobek foto itu. Itu menunjukkan apa? Sudah banyak sekali yang terpasang. Kalau saya hitung-hitung sih bisa jutaan. Menurut saya nih, karena apa? Saya tahu, saya aja ribuan nih. Padahal saya baru 1 caleg DPR RI. Itu angkanya besar deh. Saya nggak bicara itulah. Kita nggak bicara mengenai materi di sini, tapi imaterinya yang lebih menyakitkan. Nah, jadi sederhananya begitu. Kalau saya lihat, kemanapun kita melangkah. Kan sudah ada diskusi juga sebenarnya di tingkat pusat. Tanggal 4 September kan pengurus pusat datang bertemu saya sampaikan. Kemudian mereka menyampaikan pandangan. Lalu kemudian di tanggal 6 itu pengurus ketua-ketua Demokrat di tingkat provinsi yang menyampaikan aspirasi dari tingkat cabang maupun sampai ke bawah-bawahnya termasuk anggota dewannya. Terakhir kemarin misalnya ada hampir 2.000
anggota dewan kami kan kumpul nih di Jakarta karena ada bimbingan teknis secara nasional. Dan di situ menyampaikan kemana nih memberikan usulan mereka ke wo yang satu atau wo yang dua kan begitu, ya kan? Itu ada informasinya. Mereka beraspirasi, tapi kemudian yang luar biasanya apa? Semuanya menyampaikan ini aspirasi kami, ini keinginan kami. Tetapi apapun yang Mas Ahy putuskan, apapun keputusan yang diambil oleh majelis tinggi partai, kami mengikuti. Kalau kata mayoritas kemana suara? Mayoritas ke wo lah yang pasti. Ya Mas, ini kan internal, nggak boleh. Ini usulan. Jangan kemudian dijadi satu sikap. Sikap itu nanti majelis tinggi partai, karena kan mohon maaf kita kan nggak bisa basis kuantitatif belaka, tapi basis kualitatif. Kan ada riset lapangannya lah. Ya, dan pertanyaan selanjutnya Bung Zaki, kan supaya tadi kita impas lah ya. Iya dong gitu. Kalau wo satunya persepsinya seperti apa? Ya positif juga. Karena ini baik juga kan kita kalau kita lihat ya kemarin Pak SBY misalnya beberapa waktu yang lalu sempat bertemu kan di karena dalam sejarah militer ya kalau nggak salah ya ada hubungan yang membuat menjadi renggang kan antara Prabowo dengan Susilo Bambang Yudhoyono ini kan ketika proses reformasi itu. Katanya. Ya kan informasinya seperti itu. Makanya katanya kan. Bagaimana hubungan saya sampai dengan saat ini saya nggak pernah tahu tuh detail. Itu kan katanya. Sampai dengan saat ini saya pengen tahu. Di publik itu hanya framing aja. Ada sesuatu. Tapi ada ceritanya nggak? Apa nih kejadiannya? Nggak pernah ada kan. Jadi kita agak hati-hati nih kalau saya itu. Tapi udahlah kita lewatin itu. Bagi saya inilah masalahnya. Banyak orang yang masih terjebak dengan lorong waktu. Oke. Ini lagi nih sama dengan ini di bawah-bawah. Yang ini nih. Mas, hubungan itu kan naik ada pasang surut. Iya kan, kadang-kadang tuh pasang surut naik dan turun itu hal yang alami. Tapi yang penting itu adalah bagaimana kita menatap ke masa depan. Apakah kita punya kesamaan? Sederhana saya melihat begini, Pak Prabowo ini orang yang baik dan orang yang hebat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Sama dengan Mas Ganjar, orang baik dan orang hebat. Pak Prabowo ini, menurut kami mengikuti jejak rekam Pak SBY. Bagaimana sama-sama punya menerima baktikan hidupnya untuk bangsa dan negara melalui karir yang cemerlang di militer. Pak SBY seperti itu. Kan begitu. Nah kemudian beliau ini ya Pak SBY dengan Demokrat membangun Demokrat, masuk ke dunia alam demokrasi, membangun partai dari awal, bukan berusaha merebut partai orang ya di ujung gitu ya. Nah dan bagaimana kemudian beliau bisa terpilih menjadi pemimpin di negeri ini. Memang Pak Prabowo belum kesempatannya itu. Tapi proses yang dilalui hampir mirip. Ya menurut kami kita mesti apresiasi Mas. Bukan jenderal-jenderal yang memilih berkuasa dengan melakukan kudeta. Meskipun mungkin punya kekuatan untuk itu, beliau ini gitu. Tetapi beliau ini demokrasi kita. Memilih untuk membangun partai sendiri. Dan membangun demokrasi, menguatkan demokrasi. Ya Mas kan bisa cek lah. 2004 sampai dengan 2014. Bagaimana indikator demokrasi Indonesia di bawah Pak SBY. Saya nggak membandingkan dengan Pak Jokowi Widodo. Maksud saya gini, bahwa ini menunjukkan. Sekarang sudah tidak membandingkan ya, karena nggak ada peluang kerja sama. Bukan begitu, maksudnya jangan sampai nanti kita dibilang mau bicara itu, tapi lebih fokus pada bahwa Pak SBY alhamdulillah terbukti membangun demokrasi dengan baik menggunakan partai politiknya, menggunakan partai politik yang dibangun betul dengan beliau dengan bersama-sama dengan yang lain. Nah Pak Prabowo kan mengikuti jalan seperti itu gitu. Ya kita mesti apresiasi, termasuk Pak Jenderal Wiranto, ya kan? Kita harus apresiasi beliau membangun partai, lumayan sukses juga begitu, ya kan? Nah maksud kami apa? Jadi kita lihat bagaimana jejak rekam itu. Nah ini yang menurut kami beliau juga ya bisa saja kita bekerja sama dengan beliau. Hanya kan masalah nasib ini kan suratan takdir juga. Ya kan kecocokan itu seperti apa kita lihat. Karena pertimbangan kami kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua seberapa luas kami bisa memperjuangkan aspirasi dan harapan dari masyarakat yang sudah meletakkan harapan itu kepada kami. Di koalisi mana nih yang lebih optimal? Nah yang ketiga kami juga punya harapan agar kami bisa berkontribusi. Ya peran kami bisa optimal juga. Baik di proses pemenangan maupun dalam mengisi katakanlah jika nanti menang kan begitu. Nah, kemudian bagaimana juga kita bisa duduk bareng kayak saya dan Mas Rega ini duduk bareng ngobrol diskusi. Meskipun kami tahu mungkin kami di meja ini anggota meja, bukan kepala meja, bukan pimpinan koalisi, bukan tuan rumah. Kami di dua-dua wo-nya ini ya. Di dua-duanya kami memahami posisi kami seperti itu, tapi tetap kami berharap kami tetap didengar. Iya kan, kami menyampaikan masukan boleh. Meskipun kami tahu mungkin bisa jadi keputusan nanti yang mengambilnya adalah pimpinan, kepala meja atau pemimpin koalisi. Kami mengamini itu. Kami ini sadar posisi gitu, Mas. Tapi kira-kira itu. Dan yang pasti yang terakhir tentu bagaimana kita lihat kalau keduanya sama-sama baik nih dengan kami, Mas.
Kedua-duanya chemistry-nya pun nyambung di berbagai sisi bisa. Tadi Demokrat dan PDIP punya grassroots yang sama. Sama-sama berdasar pemikiran nasionalis. Mereka melihat nasionalis progresif kata Pak Hasto kan. Kalau kami nasionalis religius. Iya kan. Nah, dengan teman-teman Gerindra kita bicara merah putih, sama-sama merah putih. Ya kan konsepnya. Jadi sejalan sebenarnya secara dasar, hanya memang kadang-kadang dalam aplikasi implementasinya ada jalan yang mungkin ada perbedaan pandangan. Ya itulah Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Yang penting kita semua dalam iklim demokrasi saling menghormati pandangan satu sama lain dan komitmen politik yang dijalin bersama. Saya masih penasaran sih, akar rumput DPC apa DPD itu lebih ke yang mana sebenarnya? Nah ini menarik. Kalau saya cerita, Mas mungkin kaget. Oke, terakhir nih. Pasti mikirnya tendensi publik lebih cocok ke sini. Belum tentu. Belum tentu kalau saya. Tetapi kenyataannya di bawah kita juga kaget loh. Kok ternyata yang selama ini kita jauh pikir ke sini dan ke sini begini. Tapi ternyata dalam seminggu bisa berubah juga. Jadi ternyata bagi mereka apa? Ya apapun itu samina tapi tegak lurus lah ya. Samina wa ta'na. Kami mendengar, kami melaksanakan. Mantap. Yang penting masukan sudah disampaikan. Mereka senang ketum Mas Ahaye secara demokratis meminta masukan. Nah ini yang penting. Inilah partai kami. Tinggal di follow up ya. Tinggal di follow up. Di round table-nya ini ya. Oke, Bung Zaki. Bukan tinggal di follow up. Sudah dan sedang. Oh sudah dan sedang terjadi. Berarti tinggal tunggu deklarasi. Ya kita tunggulah. Deklarasi pendukungan ya, bukan deklarasi pencawapresan. Benar, kita tunggu nanti bagaimana yang terbaik. Kita nggak ingin juga memburu-buru atau mendesak-desak. Kita menghormati tuan rumah, kita menghormati pimpinan koalisi atau kerjasama yang akan kami masuki nantinya. Soalnya kerjasama politik tuh hanya satu yang pegang diksi itu, tapi ya kan kami mesti dong kerjasama atau koalisi. Karena jadi kami nggak bilang kerjasama aja, atau kami nggak bilang koalisi aja kan begitu. Iya kan? Bung Zaki. Dan ini baterainya udah mau habis jadi kita masih cut ya. Jadi ada satu sesi terakhir kalau di kami ini biasa kami memberikan ruang pada teman-teman yang memang asli Gen Z. Kalau kita ini kan Gen Z berapa tahun yang lalu nih kan. Nah, ada Gen Z untuk memberikan pertanyaan, random pertanyaannya ke Bung Zaki. Jadi nanti kita persilahkan nih, siapa kira-kira yang ada di kantor Demokrat yang masih muda-muda ini mau nanya. Saya Mas Riga. Langsung muncul. Langsung muncul. Adil banget nih muncul. Kenalin namanya. Zaki. Didin, Pak. Panggilnya Papa Mas. Panggilnya Papa. Ya kita kan masih bestie kan. Kalau bestie enggak padan Mas gitu. Langsung Zaki aja. Tapi enggak boleh gitulah kita. Bro Zaki. Jangan. Enggak. Jadi gini, Mas boleh. Mas Zaki kan tadi menarik tuh soal yang perselingkuhan sang mantan. Oh ya Allah ya. Itu jujur kalau saya baca di berita itu cukup gregetan. Nah sekarang saya dengar langsung dari orang Demokratnya langsung. Nah yang saya baca di berita-berita dan opini dari masyarakat juga banyak isu yang mengatakan bahwasanya kenapa sang mantan ini akhirnya berselingkuh karena figur ketua umum Partai Demokrat kurang mengangkat suara dari sang mantan ini. Nah, yang mau saya tanya ini opini dari Mas Zaki terkait dengan isu itu bagaimana? Ya, kalau kami jelas begini. Ini kan satu hal begini. Kalau Anda ini kalau udah punya pasangan baru, ya udahlah. Anda peluk-peluk, Anda elus-elus, Anda cium-cium ya. Anda bawalah kemana-mana itu. Mengapa lagi Anda kemudian menambah sakit atau luka mantan Anda yang sudah Anda selingkuhi dan hianati gitu. Dengan memframing dan mencari pembenaran. Kenapa Anda pergi? Ini kan mohon maaf ya, bagi kami sangat menyedihkan. Sosok seperti ini yang membuat kami respeknya makin berkurang. Karena apa tadi? Ya kan? Kok Anda nggak puas-puasnya menyakiti kami sih, itu satu. Yang kedua saya akan jawab Mas, terkait dengan itu. Katanya figurnya kurang mengangkat. Saya mau nanya Mas, mohon maaf banget. Dengan segala hormat, kami ini bukannya tidak menghormati. Tetapi saya mau nanya, kita indikatornya masih jelas kan? Kita cari aja survei. Deretan cawapres. Mohon maaf nih, begitu ada yang deklarasi, si mantan kami deklarasi dong dengan yang baru dong. Begitu deklarasi, besoknya lagi hampir setiap media kemudian membandingkan antara Mas Ahaye dengan figur baru yang dipilih. Surveinya itu 10 kali lipat Mas Ahaye lebih tinggi secara pribadi. Itu satu. Yang kedua, dalam berbagai survei, ya Sigi survei, pada saat si mantan dengan Mas Ahaye itu ada potensi menang melawan pasangan manapun dan angkanya tinggi. Tertinggi pada saat si mantan dipasangkan dengan siapapun. Jadi saya bingung, yang kurang angkat itu siapa? Jadi tadi yang saya bilang, kalau Anda mau selingkuh, udahlah Anda jangan cari pembenaran. Toh Anda udah nikah nih,
udah punya pasangan baru, jangan lagi lah menambah sakit hati kami gitu loh. Jangan lagi melukai kami, buat apa? Karena data dan fakta tadi kan jadi lucu nih. Pertanyaan besarnya adalah katanya kurang angkat. Tapi kemudian publik, media, berbagai media loh, berbagai media yang tidak ada afiliasi sama kami, dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, itu memuat berbagai survei. Bukan hanya satu survei bang, ada 5 survei, bahkan ada yang membuat sampai 10 survei membandingkan Mas AHY dengan yang dipilih sama mantan. Jadi gitu, mohon maaf ya, yang dipilih itu baik secara pribadi, survei secara pribadi maupun dipasangkan, maupun ketika dipasangkan, jomplang sekali. Sehingga pertanyaan besarnya, ya kan, apa rasionalitasnya? Ya udahlah, kami nggak mau bahas lebih lanjut, silakan. Tapi jangan sakiti kami lah dengan yang kayak gitu-gitu. Nggak perlulah kami yang menjawab. Ternyata teman-teman media sendiri yang menjawab, publik pun langsung membaca. 10 kali lipat, Mas AHY jauh lebih tinggi. Lalu alasannya apa ya yang tidak mengangkat Mas AHY? Mas AHY ini yang katanya tidak mengangkat. Inilah yang membuat kami, mohon maaf, makin tidak respect Mas. Anda sudah selingkuh, Anda sudah melukai kami dengan khianat. Cukuplah, jangan Anda berupaya mencari pembenaran. Udahlah, gitu. Boleh ya Mas ya? Boleh. Gimana? Tapi masih nggak puas, saya jawab lagi nih. Tapi sebenarnya ada satu lagi sih. Nggak, tapi gini, tapi saya sampaikan, ini saya jawab apa adanya kan? Iya. Tidak melingkar ke kiri, melingkar ke kanan kan? Soalnya ada tuh yang suka jawab melingkar ke kiri, melingkar ke kanan, nggak aja ke substansi gitu ya. Ini saya fans politik saya nambah satu nih, Mas Zaki. Makasih Mas. Aduh, sayang bukan tapi dapur saya. bukan di Kalbar ya? Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya yakin pasti di phonebooknya atau di teman-teman medsosnya pasti ada kawan dari Kalbar atau mungkin ada saudara. Nanti saya share ke ini WhatsApp keluarga. Gitu. Wah, ini mahal loh ini. Karena apa? Pendekatan WhatsApp keluarga ini, waduh, ini penetrasinya udah deep nih katanya anak sekarang. Gimana? Udah cukup jelas ya. Udah. Tadi katanya ada satu lagi. Satu lagi sih sebetulnya ya jadiin aja ya. Nggak apa-apa jadiin aja. Nggak apa-apa. Kita kalau misalkan tadi bisa kita dikatakan kan tadi kalau kata Mas Zaki kan soal survei. Yeah. Tapi kalau kita lihat 2019 juga Pak Jokowi yang saat itu jadi presiden juga di last minute mengumumkan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai cawapres. Bener. Pada akhirnya kan survei itu kan bukan lagi jadi patokan. Yeah. Gitu. Nah, maksud saya ini apakah 2024 politik identitas ini akan kembali bermain? Menurut Demokrat? Berat sekali ya, Jelang. Karena gini, Mas. Ada perbedaan drastis di 2019 dan 2024. 2019. Kalau pengumuman last minute masih ada 8 bulan untuk kampanye. Agustus menuju April 2019. Sekarang kita last minute nih. November. Sekarang dimajukan jadi Oktober. Dan hanya 3 bulan ya. 3 bulan itu satu. Ya kan? 3 bulan ini Mas. Dan kami ini bukan incumbent. Kami ini mengusung perubahan. Masih menjelaskan lebih banyak kepada masyarakat. Masih keliling-keliling. Ini bukan Jakarta Mas. Jakarta saya ngomong apa hari ini, ditonton malam ini, besok mungkin semua pelosok Jakarta udah tahu. Tetapi tadi saya sampaikan ke Bang Geringan, saya di kampung saya aja 1,5 jam dari Pontianak, itu kalau nggak ketemu langsung, dia nggak main dulu ke Pontianak atau geser dulu, nggak bisa nonton YouTube gitu. Iya kan, mohon maaf gitu. Maksud saya ini Indonesia, jadi butuh waktu panjang. Nah, sehingga itu perbedaan pertama gitu. Nah, kemudian kalau kedua kita bicara mengenai politik identitas, yang kedua itu bukan politik identitas, tapi kedua itu masalah kebutuhan. Bagaimana waktu itu Pak Joko Widodo kan udah sangat kuat elektabilitasnya. Beda dong dengan kami nih ya Mas ya. Saat kemarin dengan si mantan ini, mohon maaf, yang kalian 30%, si mantan ini 18-19%. Kan butuh, ini gapnya luar biasa. Lalu kita mau last minute. Gimana ceritanya? Nah terus kan kemudian menjadi kontradiktif. Alasannya katanya cukup last minute lah katanya. Last minute. Akan menjadi politik momentum bla bla. Kan begitu bicaranya. Terus yang kalau sama kami last minute terus. Tapi sama ini katanya baru kali ketemu kok langsung deklarasi. jadi ini boleh ya kita jawab ya. Mas kalau politik identitas saya nggak mau jawab. Kenapa saya nggak mau jawab? Demokrat jelas komitmennya. Kita tidak mau politik identitas. Dan terbukti kalau kemarin misalnya pasangan yang terwujudkan, kan jelas ini nasionalis religius, tidak mengarah kepada satu ekstrim saja atau polarisasi saja. Tapi bagaimana Indonesia ini kan dibangun oleh kelompok-kelompok nasionalis dan kelompok-kelompok religius. Ini kebersamaan ini ada. Nggak bisa, mohon maaf, satu mengklaim lebih punya jasa dibandingkan yang lain. Saham yang ini sama-sama punya saham. Dan kalau bagi kami, Mas AHY berulang kali menyampaikan,
kerakyatan, keumatan, kebangsaan itu satu tarikan nafas. Janganlah dibentur-benturkan. Gitu. Masing-masing punya porsi. Ini cara pandang Demokrat. Gen Z, Gen Y, atau apa yang terbaru nih? Selain Gen Z apa yang terbaru nih? Kayaknya itu. Milenial, Zilenial, ya kan? Zilenial. Silakan. Inilah cara pandang politik Demokrat yang semua perbedaan bagi kami adalah suatu rahmat. Nah, ingin Indonesia yang seperti ini, dukunglah kami. Tapi kalau ingin Indonesia terpecah-pecah oleh blok yang mana, boleh blok yang itu, ya teman-teman tahu lah milihnya yang mana gitu. Saya nggak mau ngomong lebih lanjut ya, jadi saya nggak mau komentari. Saya tahu ini pertanyaan ini merujuk kepada siapa, tapi saya nggak mau. Gitu, ya. Kita nggak mau komentari masa lalu. Siapa? Aduh, kok saya ngomong ya? Oke, Terima kasih. Thank you. Ini luar biasa. Ini saya agak deg-degan ya. Kalau ada Gen Z ada 5 aja di sini. Improvisasi diksi-diksinya luar biasa, Bung Zaki nih. Jadi nanti dipikir kita lagi sedang mengarahkan. Mengarahkan apa? Saya nggak mengarah. Tapi oke, tapi menarik politik kan sekali. persepsi. Kita bicara apa adanya. Betul. Silakan publik mempersepsikan. Yang bisa saya highlight dari obrolan kita hari ini memang kalau membicarakan mantan itu emosinya pasti sangat meluap-luap ya. Jadi kalau buat mantan move on aja katanya Ketum AHY. Oke. Iya, benar, kita move on aja, tapi tolong jangan ganggu kami dong. Kami lagi move on, diganggu. Lagi cari pasangan baru nih gitu Iya, kan. kita kan Dan diganggu-ganggu. sedang menjalin komunikasi kan Mas saya bilang kan, sedang fokus menjalin komunikasi. Dan alhamdulillah komunikasinya ini lancar dua-duanya. Penuh dengan kesetaraan dan saling menghargai. Ini kami yang respect kami jadi luar biasa gitu. Ya. Oke, tidak ada yang hitam putih selain baju hitam putih ya tadi ya. Wah, ini kode dong. Saya kan hanya memancing karena saya masih penasaran sama suara di Kalau hitam putih bukannya itu putih abu-abu enggak? Itu putih abu-abu hitam putih. Ya kan saya cuma nanya. Ini program salah satu program televisi dulu ada namanya. Oh iya. Saya bukan ya Mas. Ini saya agak bingung nih. Kenapa dari tadi saya ditanya kok seakan-akan diarahkan mendukung salah satu ini gitu. Oh enggak, kan ada salah dua juga tadi kan. Oh gitu ya? Iya. Ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Bung Mayanda Zaki, ketua. Kan dia ini gue kan gantian kita gitu. Ya kan? Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat dan koordinator juru bicara Partai Demokrat. Sukses nanti untuk pencalegannya. Mas Riga, makasih pertanyaan-pertanyaannya. Aduh. Luar biasa. Harus diminum teh Demokratnya ini ya. Luar biasa. Thank you. Dan jangan lupa kawan-kawan atau Besti Ngompol. Jadi nggak ada closing statement nih, nggak boleh titip pesan buat Besti. Tadi pesannya sudah sangat komersial sekali di dapilnya. Bukan pesan buat dapil, tapi secara umum gitu. Oke, kita kasih lah. Karena begini, bagaimanapun teman-teman ini, ya Besti Ngompol ini akan menjadi dominan sebagai pemilih di 2024 nanti. Carilah informasi sebanyak-banyaknya. Informasi yang kredibel, termasuk diantaranya informasi dari Ngompol. Itu benar. Sebelum memutuskan pilihan nantinya. Dan ingat, kita bukan hanya ada pilpres, ada pileg. Cermati betul calon-calon anggota dewan. Kenapa? Beliau-beliau inilah yang ikut menentukan masa depan teman-teman. Apakah teman-teman nanti akan susah mencari kerja? Apakah harga sembako akan terus mahal? Apakah misalnya fasilitas kesehatan itu akan semakin baik atau semakin mahal? Nah, ini menjadi penting semua nantinya bagi, termasuk misalnya apakah Besti Ngompol ini sulit mencari rumah atau membeli rumah. Ini tergantung juga loh kebijakan-kebijakan. Atau berusaha nantinya. Ataukah lingkungan ini akan direputasi habis-habisan. Sehingga pada saat Besti-Besti ini usianya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, udah tinggal lubang-lubang galian tambang aja. Udah gak ada hasil yang dikeruk. Nah, tolong cermati. Tolong cermati betul. Saya gak bilang memilih kami atau memilih Demokrat atau enggak. Tapi silakan teman-teman sangat kan ini kritis. Betul. Ya kan Besti ini kritisi kebijakan-kebijakannya dan cermati betul gitu. Jadi jangan fokus presiden aja, lupa nih ada caleg. Ada 20.000 lebih anggota Dewan Indonesia. Jangan lupa Dapil 1 Kalimantan Barat. Oh, makasih. Betul ya? Saya nggak ada ini loh. Makasih nih di endorse ya. Ngomongin tambang, bukan wilayah Jawa itu. Enggak, kata siapa Mas? Oh enggak ya? Panjang nih. Kita di sesi lagi. Jangan. Salah dulu. Nanti kita dukung yang mana kan saya nggak tahu nih. Belum boleh nih. Kita tahan dulu nih. Aduh. Pokoknya semua full videonya sama saya dengan Bung Zaki bisa kalian tonton di kanal YouTube-nya Peto Network. Tapi cuplikan-cuplikannya, highlight-highlightnya kita juga sajikan di Instagram dan TikTok @ngomongpolitik. Jadi jangan lupa follow dan subscribe untuk menantikan edisi-edisi kita selanjutnya juga nggak kalah seru dengan Bung Zaki. Terima kasih Bung Zaki. Terima kasih. Semoga kita ketemu lagi mungkin dengan posisi yang jauh lebih baik seperti yang hari ini sedang
di running di wilayahnya. Maksudnya mendoakan saya menjadi anggota DPR. Kita doakan yang baik-baik kan. Kita doakan yang baik-baik. Nanti siapa nanti saya ada bisa janjikan kepada Mas Rika, ya kan, kalau saya terpilih tetap nanti kita di Senayan. Wah itu benar. Kita yang penting kita bisa ngobrol, bisa kritik bareng-bareng. Alhamdulillah teman-teman media saat itu juga menyampaikan senang katanya dengan saya karena termasuk yang komunikatif katanya. Dan ini insya Allah tidak akan berubah. Karena harus jalan terus. Karena apa? Perjuangan ini baru awal. Di parlemen nanti kita akan buktikan. Betul. Gitu Mas. Ingat butuh masukan. Tenang, kita tetap akan sering kesini kalau diizinkan. Oh boleh. Gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.